Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca ta'awudz, basmalah, dan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembiasaan membaca Al-Quran, marilah kita baca bersama Al-Quran surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, selalu Ibu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 melalui 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Siswa-siswi kelas 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran kali ini tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, anak-anakku, apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Dengan mempelajari Asmaul Husna Al-Basir, diharapkan kalian mampu untuk yang pertama, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Tujuan yang kedua, menunjukkan sikap hati-hati sebagai implementasi pemahaman makna Asmaul Husna Al-Basir. Tujuan yang ketiga, memahami makna Asmaul Husna Al-Basir. Tujuan yang keempat, membaca Asmaul Husna Al-Basir dengan jelas dan benar. Nah, persiapkan alat belajar dan buku pelajarannya ya. Siswa-siswi kelas 4 yang soleh dan soleha, kita akan belajar tentang Asmaul Husna Al-Basir. Mari buka buku paket PAI dan Budi Pekerti halaman 15. Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan penguasa alam semesta ini beserta dengan isinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit, di bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan Asmaul Husna, atau yang lebih kita kenal dengan nama-nama Allah yang baik. Untuk bisa mengenal sesuatu, biasanya melalui namanya. Demikian juga dengan mengenal Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik atau kita kenal dengan
Asmaul Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Nah, kita akan mempelajari salah satu dari Asmaul Husna, yaitu Al-Bashir. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya? Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Al-Basir mengandung arti bahwa Allah Maha Melihat dan Maha menyaksikan segala sesuatu, baik sesuatu yang tampak maupun tersembunyi. Allah melihat segala sesuatu di bumi dan di luar angkasa yang tak luput dari pandangannya. Demikian juga Allah Maha Melihat dan menyaksikan seluruh amal perbuatan baik dan buruk serta isi hati hambanya tanpa terkecuali. Allah bisa melihat mikroba yang ukurannya sangat kecil, melihat peredaran darah manusia, dan segala sesuatu yang mustahil tampak dalam penglihatan manusia. Allah juga bisa melihat dan mengetahui watak manusia, perbuatan manusia, serta isi hati manusia. Semua diketahui oleh Allah sehingga tidak ada lagi tempat bagi manusia untuk bersembunyi dari pandangannya. Allah Maha Melihat, sehingga apapun yang kalian lakukan tentu akan diketahui oleh Allah. Suatu hari, Ibrahim bin Adam dikunjungi seorang lelaki yang minta nasihat. Ia suka lupa diri sehingga sering berbuat maksiat dan melalaikan perintah Allah. Ibrahim bin Adam adalah salah seorang ulama besar pada masanya. Ia lalu berkata, "Jika engkau ingin melakukan maksiat kepada Allah, carilah tempat di bumi ini yang tidak bisa Allah lihat." Kemudian lelaki itu menjawab dengan bingung, "Wah, tak mungkin ada tempat di dunia ini yang tak luput dari penglihatan Allah." Nah, jika engkau sudah memiliki pendirian seperti itu, insya Allah, di mana dan kapanpun engkau berada, engkau akan senantiasa berpikir ulang untuk melakukan kemaksiatan pada Allah. Tambah Ibrahim bin Adam menyudahi pembicaraan pada saat itu. Nah, kita bisa mengambil pesan moral dalam kisah itu, yaitu dimanapun kita berbuat dosa, pasti Allah akan mengetahuinya. Berikut cara meneladani sifat Allah Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang mukmin, hendaknya senantiasa meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meneladani sifat Al-Basir, seorang muslim bisa: yang pertama, melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di lingkungan sekitar. Kemudian, ia jadikan tanda-tanda tersebut sebagai bahan renungan supaya ketaatan dan keimanannya semakin bertambah. Yang kedua, menggunakan indera penglihatannya untuk beribadah dan melihat hal yang baik-baik saja. Yang ketiga, memanfaatkan indera penglihatannya untuk melihat kondisi orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Yang keempat, menggunakan indera penglihatannya untuk mengerjakan hal bermanfaat seperti belajar dan bekerja. Yang kelima, menjaga titipan Allah berupa mata dengan cara tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswi kelas 4 yang soleh dan soleha, untuk selanjutnya mengerjakan soal evaluasi yang terdapat di buku paket PAI dan Budi Pekerti kelas 4 halaman 16. Soalnya yaitu, ceritakan apa yang kamu ketahui tentang sifat Allah Al-Basir. Silakan kerjakan di buku tulis, kemudian difoto, lalu kirimkan melalui WhatsApp group. Nah, itulah materi tentang beriman kepada Allah sebab mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk lebih lengkap, anak-anakku sekalian bisa mempelajarinya di berbagai literatur, terutama di buku PAI kelas 4. Siswa-siswi kelas 4 yang soleh dan solehah, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diamalkan oleh kita semua.
Sehingga insya Allah dengan meneladani sifat Allah Al-Basir, kita juga termasuk orang-orang yang meneladani sifat Allah Al-Basir. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.